Kita topiknya hari ini tentang pengembangan tujuan ya. Iya. Pengembangan tujuan. Sesuai dengan agenda kita akan coba pelajari, diskusikan, dan dipraktekkan setiap komponen pengembangan atau setiap pengembangan komponen perencanaan. Intinya kan ada 4 ya, kembali lagi kita ulangi. Intinya hanya 4 komponen yang harus dikuasai, yang harus bisa ya. Karena kalau komponen-komponen yang lain kan lebih bersifat pelengkap ya. Contoh misalnya seperti identitas, kan ada mata sekolah, mata pelajaran atau mata pelatihan, kemudian topik, subtopik, waktu, kan itu makanya menjadi banyak itu komponen-komponen itu karena di dalamnya memang ada unsur-unsur yang bersifat administratif gitu kan, dan itu sangat mudah lah. Nanti Anda mahasiswa tinggal menyesuaikan saja dengan kebijakan dan diisi dengan mudah lah. Misalnya kalau perencanaan itu di satuan pendidikan di SMA ya kan, satuan pendidikannya tinggal SMA saja menyebutkan begitu kan, kelas berapa, semester berapa, gitu aja, tinggal mengisi aja. Adapun hal yang substantif, yang substansial, yang harus dikuasai itu hanya 4. Bagaimana merumuskan tujuan, yang kedua bagaimana merumuskan isi materi, yang ketiga bagaimana memilih dan menetapkan prosesnya, termasuk metodenya, media, kemudian mungkin apakah di laboratorium dan lain sebagainya, serta yang terakhir adalah bagaimana merumuskan evaluasi. Jadi merumuskan evaluasi itu bukan hanya jenis dan bentuk evaluasi, tapi sampai pada merumuskan instrumen, bagaimana mengolahnya, kan gitu. Sehingga dengan instrumen yang tepat, diolah dengan cara yang objektif, kita bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang kemampuan yang dinilai itu. Nah, jadi hanya 4 pokok ya. Ada Cahyono, ayo bisa menyimak, Adek. Ada Cahyono bisa menyimak? Halo, Adek. Ini bisa menyimak suaranya? Jadi agak putus-putus sih Pak di sini, soalnya wifi-nya lagi agak kurang. Di mana nih posisinya? Di kosan. Oke, tapi ya intinya coba nanti. Nabila bisa disimak Kak? Yang tadi kan penting itu diingatkan kembali. Nabila, halo? Iya Pak. Bisa disimak? Iya Pak. Nah, jadi apa yang harus dikuasai itu, yang pokoknya apa? Yang harus dikuasai tujuan pembelajaran Pak. Hah? Tujuan pembelajaran. Iya, terus apa lagi? Isi konten dari bahan ajar. Terus? Metode dan evaluasi Pak. Itu maksudnya yang harus bisa gitu kan? Bukan hanya menyebutkan komponen-komponennya, tapi Anda sebagai nanti yang diminta untuk membuat perencanaan kan gitu, Anda harus bisa merumuskan tujuan, merumuskan memilih bahan ajar atau isi atau kontennya. Kemudian kan ketika memilih contoh bahan ajar atau isi juga kan nanti bisa dikemasnya dalam berbagai format kan, bisa dalam bentuk digital, konvensional, dalam bentuk modul, misalnya nanti dengan Pak Ahmad itu nanti mungkin ada pelajaran mata kuliah tentang terkait dengan pengembangan bahan ajar. Kan formatnya bisa bermacam-macam dan orang teknik harus menguasai. Misalnya bahan ajarnya orang lain yang menyusun, tetapi Anda nanti mengemas dalam bentuk format apa gitu kan. Apakah dalam digital atau konvensional, dalam modul misalnya saja. Modul juga ada modul yang cetak murni, ada yang modul mungkin sisipkan dengan bantuan bahan-bahan pelengkap digital lainnya. Nah ini kan mengembangkan bahan ajar. Jadi orang tekpen di sana profesinya. Ya tentu kita orang tekpen tidak menguasai
untuk setiap setiap disiplin ilmu kan, gitu kan orang TPN. Tetapi paling tidak orang TPN bisa mengemas bahan ajar itu bagaimana yang menarik gitu kan, sebagai bahan ajar yang menarik, sehingga dengan bahan ajar yang menarik itu bisa pembelajaran lebih efektif. Nah, di sana kontribusi orang TPN itu. Oke, jadi nanti bersama-sama dengan yang menguasai tentang konten. Nah, Anda yang menguasai bagaimana cara mengemas konten ke dalam bentuk format-format bahan ajar. Oke, nah kita sekarang akan coba merumuskan bagaimana merumuskan aspek yang pertama ya. Oke, kemarin kan Tegar, halo Tegar, bisa disimak? Bisa disimak Tegar? Oke, baik. Sudah menemukan belum komponen-komponen atau domain tujuan pembelajaran itu? Masa belum? Seminggu yang lalu, siapa di sini yang sudah menemukan? Jangan menunggu saja dari berapa, kan harus mencari masing-masing. Oke, siapa di sini? Oke, Sapiah, baik. Sapiah ini sudah menemukan. Sapiah ini masih di rumah kan? Ada di Bandung. Oh, di Bandung. Aslinya dari? Bogor. Oh, ke Bogor. Oke, apa yang ditemukan Sapiah? Kemarin tuh kan disuruh cari buat tentang taksonomi belum ya? Tentang ada yang C1 sampai C6, terus KKO-nya apa aja gitu. Coba bisa nggak di-share? Di-share. Di-share screen, maksudnya diceritain, di-share. Ya, sedikit sekilas aja dulu, kita coba hasil carian Anda. Coba. Yang pertama itu, dia kan ada 6 tingkatan kan, yang paling rendah itu dari pengetahuan, terus pemahaman, habis itu aplikasi, habis itu analisis, habis itu sintesis, terus yang terakhir evaluasi. Itu yang lama itu ya, yang lama. Kalau yang baru? Yang baru tuh, yang mana ya? Itu yang dihilangkan yang sintesisnya saja. Sintesis itu digabungkan dengan analisis. Jadi 5 yang terbaru gitu Pak. Yang baru itu coba menemukan tidak yang baru? Gak apa-apa, yang lama juga silahkan, tapi sebagai pengetahuan juga Anda harus tahu ada yang baru, revisi. Belum tahu revisi, tahunya yang itu aja yang pengetahuan. Oke, yang 6 itu betul, silahkan, itu mau digunakan juga. Pak mau jawab yang barunya Pak. Oke, siapa yang baru? Dwi. Nah, Mayang, terima kasih. Silakan. Iya, yang terbarunya itu yang C1 itu mengingat, yang C suaranya terputus. Itu memahami, yang udah jelas belum Pak? Iya, silakan. Jelas, silakan. Ya, C1 itu mengingat ya. Terus C2 itu memahami. C3 itu mengaplikasikan, C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, Ulang, C6 apa? C6-nya? Dwi, terputus? C6-nya mencipta Bapak, mencipta. Betul ya. Oke, itu harus. Nah, sekarang bagaimana merumuskan untuk setiap level itu kan gitu. Tapi minimal yang pertama harus paham dulu tuh, harus dikuasai itu yang baru maupun yang lama. Jadi coba tanpa dikasih buku, tanpa catatan, Dwi bisa menyebutkan nggak? Sebutkan saja yang 5 tadi tanpa catatan. Tutup dulu catatannya, sudah hafal belum? Hafal dulu lah minimal. Insya Allah Pak. Yang 5. Yang terbaru Pak. Yang terbaru yang 5 lah, silakan. Yang 6 yang terbaru, silakan. Ya, yang C1 itu mengingat, yang C2 memahami, yang C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Nah, oke. Tanpa melihat catatan ya? Barusan tanpa melihat catatan? Ya Bapak. Oke. Nah, oke. Kalau sudah hafal begitu, kan terus diulang-ulang sehingga menjadi ya
menjadi orang tekpen mah, orang kurikulum teknologi pendidikan mah harus ya di luar buku ya, harus sudah melekat. Nah, sekarang tinggal melanjutkan bagaimana merumuskan untuk yang mengingat itu. Bagaimana merumuskan tujuan yang aspek C2, kan gitu. Gitu Dwi ya, Dwi. Oke, Sapia, halo. Bisa mengulang Iya, yang tadi, boleh yang lama juga tanpa dengan catatan? yang lama. Tanpa melihat Yang catatan. lama. Jujur nih, Bapak kan tidak Yang melihat apakah lama, enggak. pengetahuan, pemahaman, Semua itu adalah habis pengetahuan. paham, Halo, tapi levelnya bukan yang pengetahuan yang pertama itu. baru apa yang lama, Pak? Yang lama. Tapi Mm. untuk C1 itu bukan pengetahuan istilahnya, karena semuanya juga itu adalah menyangkut dengan pengetahuan yang setiap C1 sampai C6 itu. Istilahnya apa yang pertama? Istilahnya apa yang pertama ya? Tadi yang Dwi sampaikan apa yang pertama Oh, Dwi? mengingat, mengingat. Recall itu mengingat. Oh iya, iya. Ya, saya ulangi. Mengingat, Terus, memahami, habis paham, terus, uh, habis paham terus diaplikasiin, habis nah, diaplikasiin, terus. diapain ya? Nah, harus dihafal dulu tuh. Dievaluasi. Oh, masa langsung evaluasi? Oh ya, kelewat itu yang Apa? analisis, Coba. evaluasi, kita. Analisis. Oh ya, mengingat, Mm-mm. memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Itu yang baru. Ya, itu yang baru, yang lama, Kamu yang lama, yang lama boleh, yang lama. Yang lama pengetahuan bukan. Siapa dong? Ulah yang pertama tadi C1-nya apa? Oh, diganti mengingat aja. Habis itu Ah, lanjut ke yang lama. oh, jangan Oh, melihat. mengingat. Terus, Nggak ngeliat ini. Nggak oh, ngeliat. sok atuh, sok. Mengingat, memahami, mengaplikasi, Mm-mm. menganalisis, yang lama kan? Iya, Sintesis, evaluasi. iya, oke, good. Jangan sampai lupa lagi. Iya, Dwi, halo Dwi. Kalau Bapak tunjukkan ini, langsung sebutkan. Apa Dwi? Jangan lihat. Nih, jari-jari nih. Jari Bapak. Lab Dua sebutkan. maksudnya Pak, Heeh. memahami. Oke, lihat langsung. Kelihatan nggak tuh? Hah? C5 Pak, Hah? C5. Sebutkan. Evaluasi bukan Pak. Yang kamu yang mana? Yang baru, yang lama? Yang baru. Yang baru. Oke, benar. Evaluasi. Oke, yang ini. Mengingat. Oke, langsung. Berapa itu? 3 Pak. Eh, Aplikasi, mengaplikasikan. Gitu, harus bisa ya. Sapia, siap kamu? Hah? Siap? Langsung. Siap. Tidak usah melihat, langsung. Iya, lihat. Nah, Sapia lo. Memahami. Oke, good. Sekarang langsung tuh. Kelima itu evaluasi. Nah, ini yang lama itu ya. Yang lama atau yang baru? Yang baru Pak. Yang baru. Kamu kan disuruh yang lama, Sapia. Oh, aku yang lama. Oh, yang lama nih. Langsung yang lama tuh. Nih. yang lama jadi lupa ya, balik-balik. Oh. Aplikasi ya, aplikasi bukan. Benar. Oke, good. Sekarang ulangi lagi tuh, cepat. Memahami. Iya, set. Mengingat. Nah, kemudian Sintesis. Analisis ya. Jadi nyontek deh. Sekarang pertanyaan Bapak. Dwi. Halo. Sebutkan Iya, sekarang diurutkan. Coba Dwi diurutkan. Nih, sebut langsung. Mengingat. Terus. Memahami. Iya. Mengaplikasikan. Terus. Analisis. Terus. Evaluasi. Tambah lagi. Mencipta. Oke. Sekarang langsung sebutkan set. Mengingat. Nomor berapa itu? Nomor 3 Pak. C3. Iya. Hah? C3 mengaplikasikan. Langsung jangan C3, langsung sebutkan saja. Set tuh. Memahami. Oke. Set.
Iya, evaluasi. Masa Analisis. pertanyaan Bapak sekarang, Dwi, mana yang lebih susah diurutkan atau diacak? Diurutkan daripada diajak. Yang lebih berat, yang lebih sulit, yang diurutkan atau diacak? Yang diacak, Pak. Nah, itu. Jadi kita harus melatih juga mengaktifkan otak jaringan kiri dan kanan ya, jangan hanya yang logis saja. Coba Ade Cahyono, kamu siap nggak nih? Hah? Siap, Ade? Pak. Hah? Yang baru apa yang lama, Pak? Yang baru. So, Iya, Pak. jangan lihat catatan kamu deh. Enggak, Pak. Ya, oke. Di mana kamu tinggalnya nih? Di Gerlong, Pak. Oh, di Gelong. Sak, deh, cepet deh. Memahami. Nah, lihat catatan kamu mah kata Sapia tuh. Enggak, Pak. Enggak, oke lah. Oke, sip tuh. 4 apa? Apa? Analisis, bukan, Pak? Ya. Oke. Sekarang langsung ke Memahami, Pak. 1. Mengingat. Nah, terus orang tekpen harus sudah bisa. Oke, baik. Oke, itu ya pagi-pagi kita mencoba mengaktifkan otak kita jaringan sebelah mana ya, kanan ya, ya, berpikir acak. Oke, ini sekarang Bapak akan menyampaikan. Nah, ini topik kita hari ini. Kelihatan? Kelihatan, Dek? Kelihatan, Pak. Coba baca, Dek. Identitas mata kuliah. Mata kuliah perencanaan pembelajaran mode MK atau SKS. Masih kosong ini, belum Kosong, dimasukin. Pak. Terus? Jenjang atau semester genap, dosen atau kode. Ini mohon maaf dengan Pak Ahmad ya. Dr. Andes Dadang Sukirman, MPD atau 1080. Pertemuan 4, topik pengembangan komponen tujuan. Tujuan atau capaian pembelajaran atau kompetensi. Mahasiswa memahami fungsi dalam sistem pembelajaran dan secara praktis mampu merumuskan dan mengembangkan tujuan dengan baik dan benar. Oke, sekarang saya tanya nih, Dwi, kan tadi sudah mempelajari nih, C1, C2. Lihat yang paling bawah, Dwi. Baca lagi, Dwi, yang paling bawah. Mahasiswa memahami fungsi dalam sistem pembelajaran dan secara praktis mampu merumuskan dan mengembangkan tujuan dengan baik dan benar. Nah, ini kan dari topiknya apa tadi topiknya tuh? Topiknya? Memahami fungsi dan sistem. Bukan, topik kuliah kita, lihat. Pengembangan pembelajaran, Pak. Hah? Pengembangan pembelajaran. Lihat dulu yang jelas satu bacanya. Pengembangan komponen tujuan. Gitu. Atau masa kamu tuh kemana aja suruh membaca, tadi suruh dibaca, ini bukan menulis. Ulangi lagi. Topiknya? Pengembangan komponen tujuan. Sekarang Bapak akan mengajar dengan Pak Ahmad itu kan topiknya tentang sekarang itu pengembangan komponen tujuan itu topiknya. Tujuannya apa? Nah, nanti kan Anda juga harus merumuskan tujuan. Nah, Bapak merumuskan dan Pak Ahmad itu merumuskan tujuan seperti ini. Coba baca tujuannya. Tujuannya mahasiswa memahami fungsi dalam sistem pembelajaran dan secara praktis mampu merumuskan dan mengembangkan tujuan dengan baik dan benar. Nah, sekarang saya bertanya, ini C berapa ini? Dwi. C2, Pak. C2. Memahami. Mana cirinya C2? Memahami. Kata kuncinya memahami. Oke, selain C2 masih ada lagi yang lainnya? C6 mungkin, Pak, mengaplikasikan. Mana coba? Mana C6 mengaplikasikan, kamu tuh gimana sih? Hah? Nah, di mana ciri C3-nya di sini? Nah, merumuskan itu kan sudah ke aplikasi ya? Iya kan, aplikasi. Jadi di sini C berapa nih? Gabungan C2 dengan C3 gitu ya.
Nah, ini contoh prakteknya begini kan, contohnya nanti Anda bisa merumuskan yang lebih lagi. Paham nggak sampai di sini? Halo? Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Bagaimana pengembangan komponen tujuan itu dijelaskan tadi komponen-komponennya, kemudian ilustrasinya dibuat dalam bentuk contoh seperti ini. Oke, ada yang bertanya nggak? Kita lanjut dulu. Bapak punten mau tanya, Mas Saha, ya Saha. merumuskan sama menciptakan Nah, apa bedanya, Pak? Saha, ya Saha. Irna, Pak. Irna, ulang pertanyaannya Irna. Merumuskan dengan menciptakan apa bedanya, Pak? Mana di sini ada menciptakan gitu? Enggak kan, aku pikir tadi itu C6 gitu, Pak. Bisa, betul. Merumuskan juga bisa sama dengan mencipta itu, menghasilkan sesuatu yang baru, create. Bisa ya, tapi nanti kita tinggal lihat di konteksnya saja, Irna ya. Ya, Irna. Jadi merumuskan itu ada bisa juga dikategorikan sebagai mencipta, mengcreate, menghasilkan. Irna ya. Iya, Pak. Oke, Siap. baik. Ini bisa lebih ke memang ke C6 merumuskan. Kalau mengaplikasikan ini kan sebetulnya mengaplikasikan dari pemahaman bagaimana dibuat dalam bentuk contoh itu kan diaplikasikan. Jadi silakan nanti kita tinggal selaraskan dengan konteksnya Irna. Terima bagus ya Irna ya. Ini masuk ke create juga ini kalau yang baru. Oke, gitu Irna ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, baik sama-sama. Kita lanjut. Ini mengulang lagi, ini kebijakan Mendikbud, jangan sampai lupa. Ada berapa ini? Halo, baca. Kebijakan Mendikbud ada berapa ini? Dalam konteks Merdeka Belajar ya. Satu apa? Yang menjadi kebijakannya apa? Satu. Ujian sekolah berstandar nasional. Dua. Ujian nasional. Tiga. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan keempat. Yang keempatnya peraturan penerimaan peserta didik baru, Pak. Oke, mata kuliah kita berhubungan dengan RPP, Pak. nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Oke, ya ini menjadi kebijakan Mendikbud, kebijakan pemerintah. Artinya kan penting gitu kan. Nah, sekarang ini baca silahkan yang terkait dengan saya ingin mana dari peraturan Mendikbud ini yang terkait dengan beban kerja atau ya menjadi beban kerja, menjadi tuntutan profesional yang terkait dengan mata kuliah kita yang nomor berapa ini. Nah, gitu. Silakan cermati. Yang terkait dengan mata kuliah kita ini ada nomor berapa? Ini menjadi beban, menjadi kewajiban, lah gitu kan? Menjadi tuntutan profesional bagi kita guru. Nomor berapa? 1, Pak. 1 bukan, Pak. Nah, baca coba selengkapnya yang dari atas, biar paham semuanya. Ayo, silakan. Siapa? Tegar atau siapa ini yang mau membaca? Yang dari apa? Dari pertama silakan. Ya, oke, baik, terima kasih Tegar ya. Ini dalam konteks di sekolah ya, beban guru. Nah, tetapi orang Tekpen harus paham bahwa instruktur, tenaga kependidikan itu ke guru itu kan, ini memang harus di sini yang harus dikuasain.
Di sini ada istilah pembelajaran, ada pembimbingan atau kan. Nah, ini kan ada makna yang berbeda. Apa beda pembelajaran dengan pembimbingan? Di bawah nomor 4 ada melatih, membimbing dan melatih. Itu kan dua kata yang berbeda ya. Kan gitu. Nah, silakan nanti itu dipelajari. Tapi fokusnya sekarang kita akan melihat nomor 1. Sapia nomor 1, apa nomor 1? Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Jadi kalau misalnya saja Anda membimbing nih, bukan melaksanakan pembelajaran. Kalau membimbing kan sifatnya bisa orang per orang kan gitu kan, tidak dalam bentuk klasikal banyak gitu kan. Nah, tetap saja harus membuat perencanaan. Jadi berdasarkan peraturan ini, poin kita yang harus dipahami menjadi beban tenaga guru, instruktur, atau kan, yaitu adalah mencakup kegiatan pokok nih, kegiatan pokok, namanya pokok tuh yang 5 itu. Kalau pokok kan di samping yang pokok biasanya ada juga tambahan-tambahan yang lain ya. Iya kan Tegar ya? Kalau ini yang diatur itu yang pokok, tambahan-tambahan yang lain itu tidak diatur dalam ketentuan ini. Biasanya itu akan diserahkan kepada kebijakan secara internal. Misalnya Tegar ini sebagai nanti pengelola pendidikan nih Tegar ya. Ya, misalnya Anda punya modal, kemudian Anda berwirausaha dalam konteks pendidikan, menyelenggarakan kursus atau katakanlah membuka pendidikan. Anda harus mengacu kepada kebijakan, dan kalau kebijakan pasti yang diatur yang pokok gitu. Nah, adapun ketika Anda mengembangkan komponen-komponen lain yang sifatnya untuk lebih memperkuat, memperkaya, melengkapi itu boleh. Gitu kan? Oleh karena itu maka kalau Bapak berbicara tentang perencanaan pembelajaran kan intinya mengembangkan 4 komponen pembelajaran. Adapun komponen-komponen yang lain biasanya ditentukan oleh kebijakan internal di institusi itu. Ya silahkan. Nah, hanya jangan sampai terbalik. Tahu terbalik, Tegar. Kebijakan internalnya terus diperhatikan, unsur-unsur yang dikeluarkan oleh internal, sementara rujukan kepada ketentuan yang resminya tidak digunakan. Nah, ini terbalik. Nanti akan disalahkan kalau begitu. Jadi kebijakan internalnya itu harus mengacu, memperkuat terhadap kewajiban yang pokok. Jadi kewajiban yang pokok ada berapa di sini? Adek? Halo, Adek? Cahyono? Kewajiban yang pokoknya ada berapa? Kewajiban yang pokok guru dilaksanakan Pak, kayak merencanakan. Kita sedang berbicara tentang apa ini? Sedang berbicara apa tentang hari sekarang ini nih, topik ini nih, slide ini. Oh, kan kemana wae sudah, kan kelihatan dari sini, dari jarak jauh juga. Oke, gimana ini? Luna, halo Luna. Hadir Pak. Ada, kita sedang berbicara apa ini dengan topik slide ini? Pemenuhan beban kerja dan itu betul, bagus Luna, kamu pas itu. Di sini yang diatur kewajiban itu yang pokoknya ada berapa Luna? Ada 5 Pak. Kalau nanti misalnya Anda Luna di institusi Anda, kalau Anda nanti atau Anda menyelenggarakan lembaga pendidikan atau pelatihan, kemudian mengembangkan komponen-komponen yang lain itu boleh, tapi jangan sampai mengabaikan yang pokok kan gitu Luna ya. Iya Pak. Iya, jadi yang pokok dulu yang harus dipenuhi, baru nanti mengembangkan yang lainnya. Nah, apa yang 5 itu kewajiban pokok itu Luna? Ulangi. 1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Dan kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Nah, itu kan ini rujukan, ini bukan kata Bapak ini. Ya, ini rujukan dari pemerintah. Oke, gitu ya. Bagus, terima kasih Luna ya.
Oke, clear sampai di sini ya. Nah, sekarang Luna, halo. Saya Pak. Mata kuliah kita yang sedang dibahas ini berarti masuk kepada kewajiban yang nomor berapa? Nomor 1. Gitu. Clear ya sampai di sini. Jadi mata kuliah kita itu Anda harus menguasai karena memang ini menjadi terkait juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah diatur. Dan dari dulu sampai sekarang dan sampai kapan pasti yang pertama itu ini menjadi kemampuan utama. Dan oleh karena itu maka Anda harus mampu menguasai tentang bagaimana nomor 1 ini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum pindah? Ada komentar? Luna, Anda komentar kamu? Tidak ada Pak. Tidak ada? Nggak ada komentar? Yang lain? Aldi, nggak ada komentar Aldi? Oh, Aldi? Cukup, Pak. Hah? Tidak, Pak. Tidak, nggak bisa diikuti sampai di sini? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Ini mengulang lagi ya. Ini yang 4 ya. Ingat, selalu diulang nih, biar Anda melekat. Komponen itu aja berapa komponen itu? Yang utamanya? Ada 4. Satu. Tujuan, Isi, Tiga. materi atau isi, metode, sama evaluasi. Intinya Bapak mengulang lagi, inilah kemampuan utama yang harus dikuasai oleh Anda dalam mengembangkan komponen. Sekarang kita sedang berbicara mengembangkan komponen nomor 1. Ya, kan gitu ya, Muhammad Dito ya. Dito sedang berbicara bagaimana mengembangkan nomor 1. Coba Dito, kamu masih ingat nggak yang baru? Yang baru itu yang dari Anderson, apa saja levelnya? level apa Pak yang Henderson? Yang tadi yang pertama dibahas yang yang di awal itu ada dari mengingat, pertama mengingat, terus kedua memahami, terus ketiga mengaplikasikan, keempat menganalisis, terus kelima mengevaluasi, keenam mencipta. Good, begitu ya. Masih ingat. Ini harus dikuasai. Oke, kita lanjut. Ini kan tidak akan diulang lagi ya. Ini mengingatkan saja. Nah, ini kan sekarang ada capaian-capaian istilah-istilah itu yang harus Anda kenal juga, dipahami. Ada SKL, kalau dalam yang baru ini ada CPL, ya, sama saja lah. Ada CP, ini KD, kalau dulu kan capaian pembelajaran, ada KD, ada indikator, ada tujuan. Ini 4 istilah ini harus dipahami ya, istilah ini. Meskipun dalam prakteknya ini, kalau Bapak mengamati di setiap lembaga itu tidak sama. Maksudnya tidak sama itu dalam membuat perencanaan itu apakah istilah untuk tujuan ini nomor 1, 2, 3, dan 4 itu ada semuanya atau tidak, ini sangat tergantung kepada kebijakan ya. Oke, tapi Anda harus paham bahwa ini semuanya adalah istilah yang digunakan untuk apa. Ini nih, halo? Ada istilah untuk apa ini? Capaian pembelajaran. Aldi, istilah untuk apa? Ini nih. Tujuan, Pak. Komponen berapa, nomor berapa tadi? Komponen nomor berapa? Ini nih. 1, Pak. Nomor 1. Nah, istilah-istilahnya Anda jangan bingung. Nomor 1 itu istilah-istilahnya ini yang berkembang sampai saat ini. Ini SKL atau CPL. Ada kepanjangannya apa? Standar kompetensi lulusan, Pak. Terus ada CPL juga apa istilahnya? Capaian kemampuan peserta. Enggak, jangan kemampuan, mana? Ada CPL. Apa CPL? Capaian pembelajaran. L-nya sama dengan SKL ini. Lulusan, Pembelajaran Pak. lulusan, Pak. Ulangi.
SKL itu apa? Standar kompetensi lulusan, Pak. Sama dengan atau CPL. CPL, CPL itu capaian pembelajaran lulusan, Pak. dalam kurung atau LO. Apa LO? Apa LO? Learning. O-nya nebak aja tuh, nebak Aldi kamu. Sok nebak apa? Operation atau organization, Pak? Wah, boleh, nggak apa-apa nebak mah kan bisa salah, bisa benar, tapi Objektif bukan, Pak. salah yang jelas salah. Objektif bukan, Pak. Outcome. Outcome bisa objektif ya, outcome ini. Ya. Ada Raden M Arya Apriya. Ulangi. Iya, Pak. Ulangi, ini SKL itu apa? Standar kompetensi lulusan. Atau CPL? Capaian pembelajaran lulusan. Atau LO? Learning outcomes. Nah, kira-kira apa nih coba menurut Anda? Jadi kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dan hasil pembelajarannya di akhir jenjang pendidikan. Ini mah membaca ya, dari sini kan kelihatan lah, kamu nggak apa-apa lah Aldi. Tapi sekarang coba dengan bahasa kamu, dari sini boleh silakan baca. Sekarang dengan bahasa kamu, Anda lah gitu kan, yang Anda menunjukkan bahwa Anda sudah paham bahwa SKL itu gitu. Apa maksudnya coba? Jadi kalau misalnya kalau dari bahasa saya mah jadi kayak minimal, ketentuan minimal yang harus dicapai oleh pembelajaran tersebut agar mencapai hasil akhir yang diinginkan, bukan, Pak? Akhirnya itu apa? Akhirnya di mana? Di mana akhirnya itu? Hasil pembelajarannya biasanya dievaluasinya, Pak. Oh, ini ingat, bedakan dengan CP itu yang pembelajaran, bedakan dengan indikator, dengan tujuan. Ini SKL ini. Siapa yang bisa menjelaskan dari rumusan? Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Silakan. Jadi kalau SKL itu, Pak, kan atau LO learning outcomes. Jadi ada hasilnya gitu, Pak. Dia habis belajar tuh ada karakter yang timbul dari dia gitu. Kalau enggak dia tuh bisa apa setelah belajar itu teh gitu, Pak. Setelah ini LO belajarnya belajar pada yang level yang mana ini? Bukan level C1 D2. Itu ada di level C6, Pak. Bukan, ya itu kan bukan itu maksudnya. Kalau SKL ini kemampuan tadi didapatkan setelah kurun waktu berapa lama gitu. Kalau misalnya di sekolah mungkin kalau tingkat SMA jadi selama 3 tahun. Nah, itu yang dimaksudkan. SKL itu namanya lulusan ini. Setelah dia menyelesaikan program. Kalau SMA tadi setelah 3 tahun. Gitu betul. Jadi di sini coba silakan dari redaksi yang ini pengertiannya silakan. Ulangi barusan siapa? Iya, diulangi lagi, Pak. Boleh silakan. Nah, ya. Jadi SKL atau CPL itu adalah baca dulu aja ininya, baca dulu ininya. Baca dulu aja ya, Pak. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Oh, contohnya tadi silakan. Contohnya misalnya mahasiswa SMA setelah mahasiswa SMA atau siswa? Maafin Pak, siswa SMA Pak. Siswa SMA setelah melaksanakan selama 3 tahun belajar itu dia mampu jadi itu Pak. Apa? Yang gampang mah SMK aja ya Pak. Boleh, sok aja mau SMK, mau SMA boleh silakan. Kalau contohnya anak SMK misalnya jurusan teknik. Kalau misalnya anak SMK jurusan teknik sekolah 3 tahun, selama 3 tahun itu dia jadi bisa menerapkan teori tentang kemesinannya gitu Pak. Elektronik itu bisa menciptakan
apa sih alat kayak gitu Pak. Jadi ada hasil dari belajar selama 3 tahunnya itu Pak. Kamu dari SMK asalnya? Enggak sih Pak, dari pesantren. Oh, contohnya SMK bagus, lintas ini kenapa nggak dari pesantren itu contohnya? Oh iya, ada sih Pak kalau di pesantren, contohnya Pak. Pesantren apa mana kamu? Di pesantren di Lembang Pak. Oh iya, oke. Kalau contoh di pesantren itu kan sama Pak 3 tahun. Nah, kalau selama 3 tahun itu kan dibimbing dan diajarkan untuk menghafal Al-Quran misalnya Pak. Nah, udah gitu selama 3 tahun itu dia harus bisa mencapai menghafal minimal tuh 5 juz Pak. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini kata kuncinya juga yang harus Anda pahami, coba dari pernyataan ini, mana di sini? Kemampuan yang harus dikuasai setelah menyelesaikan program itu menyangkut apa saja. Nah gitu. Coba kuncinya di sini. Ada Pak. Mana? Yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan Pak. Terus ada sebelumnya kata kunci sebelumnya. Kriteria minimal Pak, standar. Apa? Kriteria minimal yang harus dimiliki siswa itu adalah kesatuan sikap. Stop. Kata apa barusan? Lihat. Kesatuan, Pak. Apa maksudnya? Ini kata kunci ini Dito, ya. Paham semuanya. Apa maksudnya? Silahkan lanjutkan. Apa maksudnya kesatuan di sini? Maksud dari kesatuan itu dari sikap. Maksud kesatuan itu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Iya, maksudnya itu. Apa? Maknanya apa? Maknanya itu jadi enggak cuman jadi si anak tuh enggak cuman sikapnya aja yang bagus kayak gitu Pak, atau enggak si anak tuh punya keterampilan tapi ternyata sikapnya tuh enggak baik gitu Pak. Terus jadi apa? Jadi si anak itu tuh kan ini kriteria minimal, jadi kriteria minimal ini yang harus dicapai. Minimalnya itu ada 3, sikap, keterampilan, dan pengetahuan, tidak boleh salah satunya Pak. Ya, good. Itu namanya kesatuan, terintegrasinya. Arifia, Raden M. Arifia ya. Jadi terintegrasi kesatuan itu. Dipadukan, terpadunya. Jadi tidak boleh dipisah-pisah ya. Orang tekpen, ingat, sebagai pendidik harus menyelenggarakan pendidikan itu yang bisa mengintegrasikan standar minimal dari sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi itu harus terintegrasi. Tadi yang disampaikan oleh siapa barusan? Yang perempuan itu siapa namanya? Halo? Tiffany, Pak. Tiffany. Itu bukan hanya keterampilannya bagus kan gitu kan Tiffany, sementara sikapnya jelek kan gitu. Contoh misalnya kalau di teknik tadi kan Tiffany ya, dia terampil nih, Dito kalau sedang bongkar mesin itu terampil gitu kan. Bagus lah, terampil banget. Tapi sikapnya itu tidak bagus. Contoh, ketika alat bengkel langsung lempar saja bekasnya kan gitu kan. Tapi keterampilannya bagus nih, memperbaiki kendaraan misalnya bagus, tapi sikapnya meludah di mana saja kan gitu kan ketika kerja sedang sambil merokok kan gitu. Alat-alat lempar saja, nyimpannya juga tidak pada tempat. Nah itu kan tidak terintegrasi dari sikapnya. Begitu, Tiffany begitu ya? Iya Pak. Nah, jadi kita harus mencoba, bukan kita harus mencoba, tapi harus berupaya. Bagaimana Dito nanti Anda menyelenggarakan program pendidikan. Bapak selalu mengingatkan Anda bukan hanya bekerja di orang lain lah Dito lah. Anda bagaimana nanti bisa mengembangkan program, menyelenggarakan program pendidikan, bisa bekerja sama dengan siapa, dengan teman. Betul-betul yang pendidikan Anda itu dikemas tadi untuk bisa melahirkan terintegrasinya sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terpadu. Jadi tidak boleh dipisah-pisah ya ketiganya. Dan inilah yang harus kita pelajari dalam merumuskan tujuan. Jadi di sini ada berapa komponen, berapa ranah, Tiffany? Tujuan yang harus dikembangkan itu ada berapa? Ada 3 Pak. Apa yang pertama? Sikap, aspek sikap. Berarti kalau dalam bahasa yang kedua apa? Keterampilan Pak. Nah, yang ketiga?
ketiganya pengetahuan. Bahkan di sini contoh ini, rumusan ini bukan kata Bapak ini ya. Bapak mengambil dari panduan dari kebijakan ini. Bukan rumusan Bapak ini. Bahkan di sini yang pertama apa dulu? Sikap kan? Keterampilan baru pengetahuan. Nah ini kan menandakan bahwa bagaimana yang pertama menanamkan nilai-nilai karakter-karakter itu. Nah kalau dalam bahasa teori Bloomnya, sikap itu disebut dengan apa? Ranah apa? Afektif. Afektif. Keterampilan? Psikomotorik, Pak. Psikomotorik. Terus pengetahuan? Kognitif. Kognitif. Nah, yang tadi disebutkan yang baru dan yang lama itu yang semuanya 6, C1 sampai C6, itu baru aspek yang mana, Dito? Baru ranah yang mana? Gimana, Pak? Yang tadi di awal dijelaskan, diulangi-ulangi lagi kan, C1 sampai C6 itu baru aspek ranah yang mana? Kognitif, Pak. Yang mana di sini kalau dalam rumusan SKL? Kalau di sini pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Anda belum melihat nanti bagaimana yang sikap, bagaimana yang keterampilan. Unsur-unsurnya apa saja. Kan gitu. Nah, ini SKL itu tadi dijelaskan tujuan atau kompetensi standar. Di sini juga halo lihat nih. Lihat. Standar kompetensi adalah di sini apa nih? Halo. Coba baca Dito. Kriteria minimal, Pak. Nah, kriteria minimal. Artinya Kriteria apa? minimal. Artinya apa? Ada standar yang Yang minimalnya standar harus itu standar apa? Standar itu standar apa? nilai mungkin. Minimal. Ya. Minimal standar itu artinya Anda harus berusaha bagaimana mengembangkan yang secara optimal, begitu. Jadi kalau nanti merujuk kepada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, Ade Cahyono, tujuan itu adalah namanya rumusan kemampuan yang harus dimiliki minimal. Artinya bagaimana Anda nanti mengembangkan lembaga bisa mencapai yang maksimal, kan gitu, Ade? Ya. Nah sekarang untuk melihat bagaimana contohnya nanti tugas nih, nomor 1 nih tugas nih, ya. Kelas A dengan kelas B, tidak usah individu lah kalau ini ya. Kelas A dan kelas B, coba cari nanti rumusan SKL. Kita sedang berbicara nomor 1 dulu. SKL untuk PAUD dan SD, itu kelas A. Halo, kedengaran? Kelas A, cari SKL, itu yang terbaru. Sekarang pemerintah sudah merumuskan tujuan atau SKL yang terbaru ya, sesuai dengan kebijakan untuk perbaikan pembelajaran yang lost competence. Maksudnya karena masa pandemi kan sekarang kemarin selama 2 tahun kemudian muncul kebijakan baru bagaimana untuk memperkuat yang lost kompeten itu. Nah, maka dirumuskanlah SKL. Nah, kelas A silahkan nanti cari SKL untuk PAUD dan SD. Kemudian kelas B cari SKL untuk pendidikan kalau untuk yang kelas A itu pendidikan dasar itu PAUD dan pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar itu kan SD, SMP ya, masuk ya. Nah, jadi PAUD, SD, SMP. Nah, kemudian kelas B cari untuk SMA, SMK, MA. SMA, SMK, MA. Ya. Nah, itu sudah ada, ini jangan Anda merumuskan, tinggal mencari saja. Nanti kita minggu depan kita coba diperlihatkan, oh ini SKL itu untuk PAUD, untuk SD, untuk SMP. SD coba lihat juga untuk PAUD ada RA, mungkin kemudian untuk SD ada MI ya. Nah, kemudian untuk SMP ya ada sanawiyah biasanya. Kemudian untuk SMA ada SMA, SMK, ada MA ya. Oke, gitu, clear ya. Bapak tidak memberikan contoh di sini karena sudah banyak itu bisa dilihat.
Kemudian berikutnya dari SKL ini tujuan akhir ini. SKL itu tujuan akhir. Makanya disebut dengan LO, Learning Outcome. Jadi akhir setelah peserta didik menyelesaikan program. Tadi kalau SMA 3 tahun, kalau SMP juga 3 tahun, kalau SD Dito berapa tahun? 6. 6 tahun, kalau PAUD? PAUD berapa ya? Enggak pernah PAUD. Aduh, Aku TK langsung. TK, itulah Anda Dito ke TK dulu nggak? 2 tahunan. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun kelas TKA, kelas TKB ya? Atau kamu 2 tahun itu karena tidak naik kelas mungkinnya Dito ya TK-nya ya? 2 atau 1 ya? Tuh. Karena pindah waktu itu. Hah? Pindah. Ya A, B lah gitu kan. Ya. Kelas A, B kan. Dan di TK tidak ada naik kelas kan. Nah ini SLO itu capaian setelah menyelesaikan program. LO, Learning Outcome. Nah tentu saja untuk mencapai LO ini ada perantara. Turunlah ke yang kedua. Apa yang kedua? Capaian pembelajaran CP. Jadi kan tidak mungkin tanpa sekolah, tanpa program akan mencapai standar ini nih, kriteria minimal, sikap, pengetahuan, keterampilan, kan tidak mungkin kan? Dia harus mengalami proses, maka prosesnya adalah dalam CP. Nah, di sini Aldi tolong dibaca, CP itu apa Aldi? Capaian pembelajaran, Pak. Oh, ini capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Fasenya di sini fase apa? Mungkin tiap fase pembelajaran, Pak. Iya, fase pembelajaran. Berarti kan setiap fase kan bisa ya topik ke-1, pertemuan ke-1, minggu ke-1, kan gitu kan? Bisa bulan ke-1, Dito, bisa catur bulan ke-1, semester ke-1, itu fase-fase sebagai pentahapan-pentahapan yang nanti akan diakumulasikan untuk menunjang ketercapaian yang SKL yang terakhir. Kan tidak mungkin Dito ya, ini yang terintegrasinya sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu akan langsung dikuasai tanpa ada pencapaian setiap fase, kan tidak mungkin kan? Iya kan? Sama aja lah Anda Dito makan kan? Tidak mungkin kan selesai makan itu 1 piring sekaligus. Iya kan? Tapi harus melalui fase dulu kan? 1 suap, 2 suap, 3 suap, kan gitu kan? Iya kan? Aldi kan gitu, kamu sudah sarapan belum Aldi? Kelihatan belum sarapan Aldi kamu? Udah Pak. Udah gitu, ya baiklah. Kan Anda bertahap juga kan sarapan itu kan? Ya kan gitu, tidak langsung selesai aja gitu kan, dengan piring-piringnya habis kan, nggak mungkin lah Aldi ya. Ya gitu. Dito paham sampai di sini? Paham Pak. Nah sekarang tolong dilengkapi capaian merupakan kompetensi di sini apa saja agar bisa menunjang terhadap LO nih. Kan di sini kalau dilihat ini begini rumusannya, coba analisis, coba silakan. Di sini tidak dirinci, kalau di atas kan dirinci tuh. Nah, kalau di sini kan nomor 2 tidak. Coba gimana tuh dilengkapi yang CP itu? So, siapa yang mau melengkapi agar nanti bisa relevan dan menunjang terhadap SKL? Dan sesuai, halo, silakan. Mana nih? Tinggal melengkapi, coba, sehingga sesuai dengan yang rumusan yang di atas, yang LO. Mana nih? Halo, siapa yang bau? Kalau jeli kamu Anda bisa nih. Bedakan LO dengan CP di sini. LO dengan CP.
Nah, kalau CP mau melengkapi agar bisa sesuai dengan LO, maka di sini apa yang harus ditambahkan dalam rumusan CP? Halo? Mana ini? Nggak ada yang ngacung, Deden, Riandi, halo, Deden, mana Deden? Iya Pak, Bisa kamu melengkapi nggak, Den? itu Pak bedanya LO sama CP Pak. Ya, sok lengkapi yang CP sekarang agar bisa sesuai dengan LO. Halo, gimana nih? Capaiannya ini lagi bukan Pak, pengetahuan, terus dari keterampilan dan sikap. Iya, itu maksud Bapak. Silakan. Halo, jangan ragu-ragu, sok silakan. Ayo rumuskan. Betul yang barusan Anda sampaikan. Oh, mungkin ada ininya apa? Visi misinya gitu ya Pak. Kalau keluar atau apa ya? Sudah kamu udah sebutkan Ya, visi dari misi. pengetahuan gitu. Nah, coba sok sebutkan, rumuskan dalam bentuk redaksi yang lengkap. Oh, dari pengetahuan dilihat dari Enggak, ini kompetensi. jangan jauh-jauh dari ini, tinggal Anda melengkapi ini. Ini nih, tinggal melengkapi. Pada setiap fase. Hah? Capaian pembelajaran. Siapa yang mau melengkapi? Tadi sudah disebutkan oleh Anda, tapi Anda tinggal merumuskan dalam redaksi yang lengkap saja. Bapak ingin melengkapi, Bapak. Boleh, silakan. Surya ya. Nanti capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta, baik berupa kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik pada setiap fase. Nah, itu bagus, Surya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Di sini tidak secara eksplisit di CP itu, tapi secara implisit. Di mana coba temukan kata yang secara implisit ini mengaitkan dengan kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di CP tidak secara eksplisit tetapi implisit. Di mana itu adanya? Oh, Kompetensi pembelajaran, Pak. Kompetensi, Pak. Nah, good. Siapa yang perempuan barusan? Nabila, Pak. Nabila, betul. Apa Nabila, ulangi? Kompetensi pembelajaran, Pak. Kompetensi itu secara implisit di sana. Nabila, sekarang karena Anda sudah harus tanggung jawab, Nabila, kamu jangan malah lari ya, kamu awas. Anda bisa menjelaskan bahwa secara implisit kata Anda itu dari kata kompetensi itu mencakup keterintegrasinya. Nah, sekarang saya tanya nih Nabila, jangan lari kamu. Ya, Pak. Oh, Nabila, apa yang dimaksud dengan kompetensi? Kemampuan, Pak. Benar, sok terus. Tapi kan belum lengkap itu. Kemampuan menyangkut dengan apa, terkait dengan apa, gitu. Generik, maksudnya yang umumnya kompetensi belum dikaitkan dengan konteks tertentu, tapi redaksi yang generik. Tadi ulangi Nabila, kompetensi itu apa? Kemampuan, Pak. Kemampuan menyangkut apa, tentang apa. Karena sekarang tentang pembelajaran, Pak. Jadi menyangkut sama sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah itu, ulangi. Jadi kompetensi itu kemampuan dari siswa terkait dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah itu bahasa internasional, itu definisi internasional itu yang dimaksud dengan kompetensi itu. Jadi secara internasional juga ada rumusan bahwa kompetensi itu bahkan di pendidikan bukan hanya di formal ya Dito, tapi di pelatihan-pelatihan di kementerian-kementerian juga sama. Yang namanya kompetensi itu adalah kemampuan menyangkut dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Makanya tadi Anda, Nabila, menyatakan bahwa secara implisit
terintegrasinya sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu ada pada kompetensi. Ya, oke? Clear ya? Jadi tidak bertentangan kalau begitu. Ini sedang, nah, kalau dalam belajar, ini kita mencoba mengkaji hubungan antara SKL dengan CPE. Di sini tidak bertentangan, tidak berbeda. Jangan sampai kok kenapa kalau yang di SKL-nya mencakup kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan, sementara di CP-nya tidak. Ya, nah ini tidak bertentangan, tidak berbeda, hanya bedanya kalau SKL itu dinyatakan dengan eksplisit, kalau di CP tidak secara eksplisit, tetapi implisit. Nabila, jangan lari lagi kamu kalau kemana. Apa bedanya eksplisit dengan implisit, Nabila? Eksplisit dengan implisit. Kalau nggak salah Pak, yang tersirat dan tidak apa dan tersurat. Saya bedakan. Halo, siapa yang bisa ngacungkan tangan? Bantu tuh Nabila. Mau Pak. Nah, siapa? Sapia, silakan. Kan Nabila bilang eksplisit itu berarti tersurat ya. Jadi kalau yang di SKL dia itu jelas bilang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, kalau yang di CP itu dia itu secara implisit aja, secara tersirat. Jadi dia itu cuma bilang kompetensi pembelajaran, padahal yang dimaksud dengan kompetensi pembelajaran itu sama tadi, kesatuan. Itu good. Eksplisit itu kan secara nyata ditunjukkan dalam redaksinya kan gitu kan, ada tuh eksplisit. Tetapi implisit tidak secara nyata, tetapi termaktub di dalamnya itu. Nah sekarang kalau sudah sampai kepada kemampuan merinci, membandingkan SKL dengan CP, ini kalau dalam level kognitifnya level berapa ini, Sapia? Kalau Pak Anda sudah sampai pada kemampuan untuk membandingkan, menghubungkan antara CP, SKL dengan CP, sampai pada menyimpulkan, itu sudah sampai level keberapa itu? Sampai level berapa itu? Memahami. Memahami. Kalau sudah membandingkan, mencari kaitan, hubungan, apa itu? Menganalisis bukan? Analisis, sudah lebih tinggi itu. Analisis. Jadi sudah lebih tinggi. Jadi level itu menunjukkan hierarki dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang terendah itu recall, mengingat, itu rendah. Meningkat ke level 2, memahami, meningkat ke level 3, aplikasi, meningkat ke level 4, kan itu 5, 6, sampai 6 itu yang paling tinggi. Ini yang harus dicapai dalam pembelajaran. Jadi kalau sudah mahasiswa bukan hanya recall, tapi mahasiswa itu sudah sampai kepada analisis. Ya, oke, analisis. Oke, clear ya sampai di sini. Kita lanjut. Nah, sekarang indikator ini sengaja Bapak kosongkan. Agar Anda mencari juga. Ini kalau indikator itu apa yang dimaksud dengan indikator? Nah, biar kalau tujuan itu tidak usah. Ini karena semuanya juga sedang berbicara tujuan. Tapi yang belum itu indikator. Kenapa Bapak menyatukan tujuan? Karena Bapak mengakomodasi dalam praktek di lapangan, ini ada keempat-empatnya. Ada yang lengkap 4, 1 SKL, ada CP, ada indikator, ada tujuan. Tetapi ada juga di lembaga tertentu yang sampai kepada indikator saja. Tujuannya tidak ada, tidak apa-apa. Nah hanya Bapak menyampaikan kepada Anda lengkap gitu kan, biar Anda paham, oh ternyata ada. Walaupun dalam praktek nanti mungkin di lembaga pendidikan tertentu ada yang hanya sampai indikator saja, nggak apa-apa. Ya, jangan Anda diprotes, oh salah gitu kan, ya kamu jangan langsung menyalahkan ya, kamu ya ini kan tidak, karena kan kebijakan itu mah internal. Ini nanti indikator tinggal dicari apa ya indikator itu, atau ada yang sudah tahu apa sih indikator itu? Belum? Ya kalau belum, nah nanti bagian Dito lah. Dito kamu menjelaskan minggu depan indikator ya, khusus ini. Siap.
Harus siap, jangan lari Dito. Kamu lari kemana kamu? Pak. Ya, di mana nih Dito? Di rumah? Iya Pak, di rumah Pak. Oke, gimana nih? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah Pak, sehat. Nggak ada yang kasus-kasus. Nggak Sekarang ada, kan Pak. lagi musim Omikron katanya ya? Iya Pak. Oke, sehat ya semua lah. Positive thinking saja lah. Lanjut ya. Ini jangan lupa nih, SKL nomor 1 apa tadi tugasnya? Halo. SKL Dito yang nomor 1 apa tadi tugasnya nomor 1? Tugas buat SKL kalau kelas A itu untuk mencari rumusan SKL pendidikan dasar dari PAUD, SD sampai SMP. Kalau buat kelas B, SMA, SMK, dan MA. Itu bukan merumuskan sendiri, tinggal mencari. Itu iya. tolong yang terbaru ya. Terbaru. Ada itu biar tahu. Karena Anda nanti tidak akan sampai merumuskan itu, kecuali nanti kalau Anda punya yang menjadi sampai ke dirjen misalnya, Dito kan nanti menjadi dirjen lah pendidikan, nanti Anda merumuskan. Ya, kalau tingkat implementasi di bawah SKL itu tinggal melaksanakan saja, karena dirumuskan oleh pusat gitu. Tapi kalau Anda nanti jadi dirjen, jadi menteri, ya Anda harus merumuskan. Tentu yang mengeluarkan kebijakan kan gitu, Dito. Ya, oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada lagi. Apa ini judulnya? Rujukan, Pak. Apa Bapak memang sengaja ini rujukan itu Bapak merujuk ke sini. Apa ini? Sok baca. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan. Boleh siapa? Barusan namanya siapa namanya yang muncul namanya yang tadi yang barusan? Halo? Ade, Pak. Ade, oke Aldi sila baca. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Stop sampai di sini Aldi. Anda tadi kan ditugaskan Dito mencari ya. Jawabannya ini, silakan itu sudah ada tuh aturannya, tinggal mencari aja. Ini yang terbaru ini. Peraturan Mendikbud nomor berapa? Nomor berapa ini? Nomor 5 tahun. Nah, silakan cari lah. Oh, sudah dikasih tahu Dito ini kuncinya nih. Nah, kuncinya sudah ada nih Dito. Ya, untuk mencari jawaban yang tadi. Tapi kan Bapak tidak hanya tapi harus bukan hanya menemukan, tapi menganalisis nanti, ya, menganalisis bagaimana rumusannya. Inilah di dalam rujukan yang terbaru, ya, bahwa CPL itu atau SKL itu ada diatur dalam undang-undang. Jadi yang merumuskan SKL adalah pemerintah, ya. Sekolah tinggal mengacu kepada SKL yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi nanti kalau Anda menjadi pembuat kebijakan, ya Anda merumuskan gitu. Oke, baik. Gak usah sekarang lah dicarinya ya. Nah ini mah, ini aja lah. Q-nya saja, oke? Nah, sekarang ini yang ranah-ranah itu. Ini nih, yang siapa ini yang paling kiri itu? Benyamin S. Bloom. Dan itu sebetulnya ada temannya juga ya. Bloom itu kan hanya di sini nih, kognitif. Ini psikomotor dan afektif itu ada temannya. Siapa temannya? Ada 2. Dito, tahu nggak kamu temannya siapa? Dan kawan-kawan Bloom itu. Ada yang Juraisi? Halo, Jures? Iya, Bapak. Sudah tahu nggak temannya belum yang merumuskan ranah ini? Tujuan? Itu, Bapak, ada namanya. Maslow. Siapa? Siapa saja? Abraham Maslow sama Simpson, Pak. Bener nggak, Pak? Bukan, yang merumuskan tujuan ini. Yang mana, Bapak? Yang biru?
Ya, yang merumuskan ranah tujuan kognitif afektif psikomotor itu Bloom dan kawan-kawan. Siapa ya kawan-kawannya? Tapi yang terkenalnya kan namanya Bloom. Sementara kawannya tidak muncul. Siapa yang saya tanyakan kawannya itu? Di gambar itu ada namanya Maslow, Pak. Benar nggak, Pak? Di gambar di mana? Itu, Pak, di... Oh, Kirain yang itu, Pak. iya. Itu kan ada Bloom taksonomi. Iya, Terus yang Bloom biru ada taksonomi. Maslow. Oke. Terus yang merah Simpson, Pak. Simpson, psikomotor objektif. Ada lagi Anita Harrow dan lain ya. Itu yang maksud Bapak. Oke. Nah, ini coba ini yang lama ini. Kognitif, Juarez. Yang pertama apa? Mengingat. Knowledge. Mengingat ya, diterjemahkannya mengingat di sini. Kemudian yang kedua ini Yang kedua memahami. Istilah asingnya Understand. ini yang ini. Oh, yang di situ comprehension. Terus 3. Yang ketiga application, Pak. 4. Analisis. 5. Sintesis. 6. Evaluation. Ulangi. Knowledge. Terus Comprehension. Terus Application. Terus Analisis. Ya. Sintesis. Ya. Evaluation. Nah, sekarang. Oke. Juarez, bahasa Inggrisnya yang tadi sebutkan dari 1. Yang ke satu comprehension. Nah, salah Bapak. Knowledge. Nah, Knowledge. terus. Comprehension. Terus application. Terus analisis. Good. Terus sintesis. Iya. Yang terakhir tadi Apa ya? apa ya? Creation bukan, Pak? Tanya ke teman kamu tuh. Apa, guys? Bantu, guys. Evaluation. Kedengaran, Juarez? Evaluation, Pak. Oke, good. Silakan ulangi. Betul, bagus, lengkap. Silakan, Juarez dari awal lagi. Yang pertama knowledge, comprehension, terus application, analisis, sintesis, Mm-mm. evaluation. Nah, sekarang Juarez, kalau siap kamu menghadapi tantangan, Ya, boleh, Bapak. saya dibalik dari 6 dulu. 6, Dari 6 evaluation, 5, sintesis, 4, analisis, 3. application. Ya, application. Ulangi. 6, Oh, ulangnya, Pak. 6, Evaluation, 5, sintesis, 4, sintesis terus. Lupa, Pak. Kalau dibalik. Oh, sekarang gini, kasih waktu 1 menit kamu coba. Benar, Nih. Pak. Nah, 1 menit. Semua, bukan hanya Juarez. 1 menit, saya Bapak kasih menit nih. Nanti kalau sudah bilang stop, sudah ya. Udah, Bapak. Udah? Nah, udah berarti kan tidak harus 1 menit ya. Nah, awas kalau salah nanti kamu suruh push up nanti di sana. Ya, boleh, Bapak. Siap. Juarez. Yang pertama evaluation. Ulangi dulu, Juarez. Iya, Bapak. Sudah makan belum? Belum sih, Pak. Pantesan. Ini di mana? Di rumah di mana? Di kosan, Pak. Oh, di kosan. Ya harus sabar lah anak kos mah. Oke. Juarez, 6. Evaluation. 5. Sintesis. 4. Analisis. 3. Application. 2. Comprehension. 1. Knowledge. Oke, good. 4. 4. Analisis. Salah. Benar, Pak. Kayak juga saya. Oke, baik. Nah, ini. Nah, ini yang tolong nih ini yang afektif belum nih. So, ini nomor afektif. Dapa, halo Dapa? Dapa? Mana Dapa? Ya, Pak. Dapa, baca ini. Yang afektif. Dari yang tadi pertama, yang paling rendah.
physiological needs, Terus, safety and security, social needs, self-esteem, self-actualization. nah ini yang kebutuhan menyangkut dengan afektif dari Abraham Maslow ini. Sementara yang digunakan untuk pendidikan, pembelajaran bukan yang ini, yang karakter yang sikap itu dari Anita Harrow. Nusron itu ternyata Bayani ya. Kalau ini adalah tingkat level kebutuhan Abraham Maslow ini. Jures, halo. Kita fokus di sini dulu nih. Untuk psikomotor dan afektif kita menggunakan untuk yang taksonomi Bloom itu adalah bukan dari Maslow, tapi dari Anita Harrow ya. Nanti kita akan sampaikan lagi. Oke, tapi ini yang Maslow ini memang betul ini. Maslow itu kan psychological need yang pertama sampai kepada self-actualization. Itu yang dari Maslow. Kalau psikomotornya domain ini dari Simpson, bukan dari yang temannya Bloom. Yang Bloom itu yang ini nih, yang digunakan ini, yang paling bawah. Jadi di sini coba yang paling bawah itu knowledge ini, yang paling rendah. Nah, sampai pada tingkat kemampuan evaluation, menilai. Contoh, menilai. Sekarang saya tanya nih. Halo, siapa ya? Biasanya mana perempuan? Elsa, mana Elsa? Halo, Elsa? Elsa Alta? Mana Elsa? Apa? Kamu Ini mana fotonya? ada. Fotonya mana saya? Kok kamera kan itu? Tadi sempat kelempar, Bapak. Sinyalnya kurang bagus. Sekarang gimana sekarang? Tidak bisa Masih agak dilihatkan? putus-putus. Kameranya bisa dilihatkan nggak? Halo, Elsa. Nah, sekarang coba kamu agak berdiri lah sedikit. Bisa nggak berdiri kamu? Elsa? Halo. Nggak kelempar lagi kayaknya Elsa. Dita, Putri mana Dita? Dita? Mana sih Dita? Dita Putri? Nggak ada. Zil Karisa? Oh. Iya, Pak. Mana Zil Karisa? Iya, Pak. Coba bisa berdiri setengah badan? Bisa berdiri setengah badan? Biar kamera ngeliatin. Oh. Nah, kamu terus. Nah, sekarang. Oh, enggak. Oke, baik, stop. Lah, udah nggak usah. Gitu. Nah, sekarang begini maksud Bapak. Kamu ketika sekarang memilih pakaian yang akan dipakai, baik Jures maupun Zil Karisa. Halo, Jures. Anda sekarang berpakaian itu tidak sembarang berpakaian ya. Artinya Anda ketika mau kuliah ini kan memilih pakaian atau menggunakan pakaian kan itu di baju kan, Jures ya. Ya kan? Halo, Jures. Halo, Jures. Kedengaran nggak, Jures? Aduh, lempar lagi. Jures? Nusron Tina bisa mendengar? Nah, sekarang Nusron Tina kan karena kamu di rumah ini, di tempat kos. Iya, Bapak di rumah. Di rumah. Kan di rumah itu kan kamu ada lemari pakaian ya. Ya kan? Betul, Pak. Anda kemudian mengambil kerudung, baju, dan lain sebagainya. Nah, kan Anda memilih ya? Memilih dulu atau tidak? Memilih dulu, Pak. Memilih dulu, kerudungnya ini, bajunya ini. Pertimbangannya apa memilih itu? Pertimbangannya memilih itu kenapa dipilih? Karena ingin, Pak. Ya, karena ingin. Ya itu ada pertimbangan. Ya karena ingin tentu
di samping ingin juga kemudian kenapa memilih ini dengan ini kan gitu. Melihat kesesuaian aja sih Pak. Terus apa lagi pertimbangannya selain kesesuaian? Lagi ya. Sopan atau enggaknya. Terus? Ya lah, matching atau tidaknya kan gitu kan. Apalagi misalnya kalau Bandung kan sekarang dengan dingin kan gitu kan, dengan pertimbangan suasana. Nah kalau dikaitkan dengan level kognitif itu ketika Anda memilih dan memutuskan menggunakan yang ini ke atasannya, ke bawahannya ini dan lain sebagainya, kalau dalam level kognitif itu level di mana tuh? Nusrantina. Halo. Menentukan kan ya Pak. Apa tadi? So, level mana nih? Ini yang belum ini, yang dari ini sampai ke paling atas. Ketika Anda memilih, mempertimbangkan dengan berbagai aspek dan lain sebagainya, sampai Anda memutuskan inilah yang saya pakai untuk kuliah hari ini. Nah, pertanyaan saya adalah itu ketika Anda memutuskan untuk menetapkan ini yang digunakan dalam berpakaian pagi hari ini, itu masuk kepada level yang mana kalau dikaitkan dengan cognitive domain? Yang application bukan Pak? Soalnya kan penerapan kan ya Pak, maksudnya ya maksudnya ketika memilih baju atau pakaian. Iya, tapi kan betul menerapkan, tapi kan ada pertimbangan. Kenapa ini dengan ini, tidak dengan ini, layanannya, kan gitu. Nah, gitu. Menganalisis. Jadi sampai mana tuh? Ayo, Kenapa Pak? Iya, sampai itu level mana masuknya? Iya, level yang analisis itu kan. Analisis. Tapi kan baru, kalau analisis kan baru merinci saja. Oh ini dengan ini kayaknya bagus. Tapi kalau sudah Anda plug menggunakan dengan berbagai pertimbangan, saya memutuskan oke, hasil ini yang saya pakai. Naik lagi. Hah? Apa? Level mana? Yo, silakan bantu yang lain boleh. Yang sintesis bukan Pak? Sintesis menyimpulkan, iya ini yang digunakan. Sudah masuk pada level sintesis, iya. Bahkan sampai evaluasi kan, menilai kan, evaluasi itu. Itu sudah sampai kepada memutuskan evaluasi ini dengan ini, dengan ini, dengan ini, gitu. Itu contoh dalam konteks kita menerapkan setiap level dari mulai level yang terendah sampai level yang tertinggi. Artinya dalam konteks pembelajaran kita harus mampu merumuskan tujuan itu sampai pada level mana sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, ada waktu ini 8.40, 10 menit lagi. Jadi untuk sikap dan keterampilannya ya untuk tujuan pembelajaran tidak menggunakan yang Maslow dan ini, tapi Anita Harrow dan kawan-kawan. Nanti akan saya sampaikan. Nah ini yang terbaru yang tadi disampaikan. Yang terbaru ini dari mulai yang pertama apa? Zil Karisha. Iya Pak. Yang terbaru ini. Yang pertama apa? Mengingat. Baca ke bahasanya ya. Remember. Understand. Terus. Apply. Apply. Terus. Analyze. Terus. Evaluate. Terus. Create. Ini kan 6. Ya. Nah, ini contoh. Ini untuk kata-kata kerja yang biasa digunakan. Ini ya, untuk kata kerja yang digunakan untuk level mengingat, ini yang bisa akan tidak harus semuanya dipilih gitu sesuai dengan konteks. Ini untuk understand, ini untuk apply, untuk analysis, evaluate, untuk create. Tentu silakan
pilih sesuai dengan konteksnya. Nah, tinggal sekarang cari yang untuk keterampilan dan psikomotor, untuk sikap dan psikomotor. Oke, baik ya, nanti akan disampaikan. Contoh ini tadi. Kalau untuk pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, kreasi. Tapi tinggal nanti dihubungkan dengan konteksnya. Contoh, siapa yang bisa membuat contoh untuk yang level 1 aja dulu, dalam dikaitkan dengan konteks pembelajaran, materi. Sok, buat contoh-contoh. Ambil, silakan pilih kata yang akan digunakan yang mana. Nomor 1 tuh. Nomor 1. Kemampuan pengetahuan, yang knowledge itu. Anda memilih nomor berapa? Memilih nomor. Memilih kata yang mana? Kata kerjanya yang digunakan. Mana Zilkarisa kalau menghilang kamu? Adek, kamu mau memilih nomor mana, Adek? Menyatakan kembali, Pak. Menyatakan kembali. Coba rumuskan dengan menggunakan kata kerja menyatakan kembali itu untuk di level C1. Misalnya, kaitkan dengan konteks pembelajaran. Dirumuskan. Menyatakan kembali apa yang telah dijelaskan oleh guru atau pengajar. Ya, tersebut. contohkan hubungkan dengan materi atau dengan materi, misalnya tentang Anda mengajarkan tentang TIK atau apalah gitu kan. So, siapa yang bisa memberikan contoh? Boleh memilih, tidak harus menyatakan kembali karena Ade tadi menyatakan kembali. Silakan yang mau. Karena kan kalau sudah bisa membuat contoh, Anda berarti sudah paham gitu maksud Bapak. Mau, Pak. Nah, silakan. Ini saya pilih yang C1 yang mengingat ya. Yang mana yang dipilihnya? Kata yang dipilih yang menjelaskan. Oke, coba silakan Bu. Buat dalam satu narasi, redaksi yang terkait dengan kemampuan menjelaskan. Dan menjelaskan mah C2 tuh. C2 ya? Ya iyalah kamu mau C2, C1? C2 berarti. C2 boleh. Mana yang dipilihnya? Yang menjelaskan tadi. Silakan rumuskan. Jadi contohnya kayak misalnya kayak yang sekarang aja deh, mahasiswa bisa menjelaskan konsep pengembangan tujuan. Ya, itu baik, itu kan gitu. Bagus itu menjelaskan. Sekarang 5, naikkan ke 5 Safia, level 5 tuh. Yang ke-5 itu dengan materi kita hari ini. Menyimpulkan. Nah, bagaimana redaksinya? Jadi mahasiswa bisa menyimpulkan konsep pengembangan tujuan. Nah, itu. Itu sudah menunjukkan rumusan tujuan berdasarkan level. Ini harus terampil, ini harus paham. Orang tekpen itu harus menguasai betul dan bisa merumuskan. Kenapa? Karena memang pengalaman di lapangan ketika teman-teman ada yang bekerja di pendidikan, misalnya pembelajaran pelatihan ini yang diminta bagaimana? Misalnya yang teman-teman alumni tekpen itu banyak mengisi di diklat-diklat ini, Sapia, di kementerian-kementerian, di diklat-diklat. Namanya sekarang Pusbangkom, ada Cahyono. Mereka itu banyak terlibat di dalam hal ini, bagaimana membantu menyusun kurikulum, baik makro maupun mikro. Yang lebih real lagi, menyusun kurikulum itu mereka bagaimana merumuskan tujuan untuk pelatihan sesuai dengan levelnya, sesuai dengan jenjangnya. Itu ada sampai ya kita ingin ke level 3, bagaimana level 3 dirumuskan, kan gitu. Ini makanya Anda harus paham, harus menguasai ini. Oke, baik itu saja. Barangkali nanti Pak Afad kalau ada pengumuman
Sekarang sebelum berakhir, oke, acungkan tangan siapa salah seorang yang bisa berani untuk menjawab tantangan. Acungkan tangan, halo, mana? Acungkan tangan. Nggak ada. Oke, Sapia, kamu sudah ngacungkan tangan. Sekarang Bapak ingin ya peraturan pemerintah nomor berapa yang mengatur tentang SKL yang terbaru? Yang tadi yang di Iya, sebutkan, bukan yang tadi sebutkan. Peraturan pemerintah nomor berapa yang mengatur tentang SKL? yang tadi ya. nomor 5 2022 ya? Ulangi Itu kurang yang jelas. tadi Bapak yang nomor 5 tahun 2022. Nah, itu betul. Pertanyaan Bapak itu masuk ke level berapa itu? Dalam taksonomi belum? Level mana tuh, Sabiah? Level yang di levelin apa? Iya, yang taksonomi tadi, yang belum, yang kognitif, level mana itu? Pertanyaan Bapak kan begini, coba sekarang. Sebutkan peraturan nomor berapa Mendikbud yang terbaru yang mengatur tentang SKL. Nah, itu SKL-nya nomor berapa itu? Jawabannya nomor berapa? Malah menghilang. Nomor berapa SKL-nya, peraturannya? Nah, hilang loh ya. Tidak jelas itu. Jaringannya tidak jelas. Nomor berapa? Sok, nomor berapa? Iya, maaf Bapak, tadi sinyalnya. Sok, nomor berapa sekarang? Jelas. Tadi nomor 5 tahun 2022 kan ya? Betul. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, tadi dengan jawaban yang Anda sampaikan itu masuk kategori level berapa? Level mana kalau kaitkan dengan taksonomi? Hah? Level apa? Level 1 yang mengingat. Iya, itu kan paling rendah itu, Riko. Iya. Itu paling rendah itu, Riko. Kalau sekarang Anda cukup puas tidak kalau hanya kemampuannya sampai pada C1 hasil belajar? Enggak. Nggak puas, karena cuma ingat doang, nggak tahu Cuma isinya. ingat doang gitu kan. Bisa analisis juga isi rumusannya apa. Harusnya betul bagaimana ditingkatkan sampai kepada kemampuan analisis, aplikasi, sampai membuat formula, bagaimana memecahkan masalah kan gitu, memajukan ide-ide. Oke, gitulah. Makasih ya untuk minggu depan. Kepada sekarang jadi begini ya, gimana nih? Buat ajak nanti. Karena kan kita harus berangkai ini nanti sampai pada akhirnya nanti ketika dibuat dalam bentuk format nanti menjadi berangkai menjadi satu gitu. Jadi maksud saya begini, nanti pilih, tapi mungkin harusnya kelompok ya, kelompok sajalah. Kelompok, jadi nanti memilih minat Anda, misalnya saja kalau dalam jenjangnya, apakah untuk jenjang pendidikan mana, pilih SKL-nya, kan nanti bukan pilih, lihat SKL-nya, kemudian nanti pilih mata pelajarannya, nanti dirumuskan tujuan pembelajarannya, levelnya, sampai kepada nanti bagaimana merumuskan instrumen evaluasi. Nah, nanti akan dibuat skenario-nya lah. Tapi paling tidak yang pertama sekarang, individu silakan berlatih merumuskan tujuan berdasarkan tadi, terutama yang kognitif ya. Tadi yang Sapiah contohkan atau yang tadi yang dicontohkan, misalnya menyatakan kembali, menyebutkan kembali, itu kan Riko dan lain sebagainya. Oke, Pak Ahmad, halo, masih ada Pak Ahmad? Iya Pak. Oke, ini saya udah habis ya waktunya Pak Ahmad ya? Iya Pak, sudah habis. Kalau nanti gimana caranya ya kita memformulakan untuk setiap mahasiswa agar tadi apa yang dijelaskan itu ditindaklanjuti dengan ya paling tidak satu orang membuat rumusan satu rumusan lah gitu kan. Gimana nih caranya ya?
latihannya gitu, latihannya maksud Bapak. Nanti akan mungkin kita bicarakan ya dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad dah, nanti Iya, kita Pak. sampaikan kepada mahasiswa. Intinya dari topik ini, tadi kan sudah muncul juga beberapa orang yang menunjukkan, memberikan contoh, artinya sudah bisa lah gitu. Nah, tapi karena kan jumlahnya ini ada 87, ingin semuanya juga bisa gitu kan. Mudah-mudahan ini juga sudah bisa, tapi karena ini terbatas kita memberi kesempatannya. Nah, ingin tadinya semua nanti membuat dalam bentuk tertulis lah contoh-contoh itu. Mungkin bisa diformulakan nanti tugasnya Pak Ahmad, silahkan. Nanti akan disampaikan melalui WA grup saja mungkin ya Pak Ahmad ya, karena waktunya Ya. sudah habis. Iya. Mungkin Pak Ahmad ada yang ingin disampaikan sebagai penutup kepada teman-teman? Iya. Paling ini teman-teman semua untuk di SIAK ya. Ini kan angkatan 2020 pada 2021 ini. 2021, Pak. 2021 ya. Nah, sedangkan di kontrak SIAK ya yang 2021 itu hanya ada 50 orang. Olah, hati-hati itu nanti nggak akan diakui itu. Nah, ini ada 88. Ini kontraknya kemana? Nah, betul. Silakan nanti dengan Pak Ahmad itu. Ya, Dibetulkan. saya lihatkan. Sebentar ya. Nanti di share screen. Hati-hati ya, bukan maksudnya hati-hati itu segera dibereskan, karena nanti tidak akan diakui Tegar. Kalau yang tidak masuk dalam kontrak, karena tidak akan terdata di DPD Dikti nanti. Nah, ini ya. Nah, yang 2021 hanya ada 50 orang ini. Ya, 2021 itu yang disediakan oleh Prodi satu kelas. Nah, ini yang perlu teman-teman dilihat. Ini kan ada 89 orang, 80 orangan ya. Nah, ini kontraknya kemana? Kemudian dicek di jadwal yang lain, itu pun tidak ada. Ya, ini kita lihat Kelas sebentar B-nya lagi. aja mungkin Pak. Ya, Iya, Bapak. Itu baru kelas Itu B-nya kelas aja, B-nya Pak. aja, Pak. kelas B-nya. Kelas A-nya Oh. beda Iya, lagi, Bapak. Pak. Di Pak Dadang ada Pak ya? Saya nanti harus dibuka dulu nih, yang kontrak. Kontraknya ke Pak Asra ya? Enggak, Pak Dadang. Saya Ya, harus Pak dibuka, Dadang dan Pak Asra kan dosen keduanya. nanti ya dibuka dulu Coba Pak dicek. yang siaknya ya, saya buka dulu nanti yang di siak. Karena kalau yang Pak Asra saya nggak bisa ngecek, nah itu takutnya kan nanti ada problem ya. Nanti mau dicek dulu Pak Abad ya. Iya Pak. Nanti waktunya ini takut mengganggu kelas yang lain. Kita Iya, Pak. Nggak ada kelas, Pak. Hari ini. Hah? Kelas D Nggak ada, ada Pak. kelas pedagogik. Iya, silakan, makanya ditutup aja Pak. Ya, baik Pak. Baik, kita tutup program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Nanti akan disampaikan, saya dicek dulu Pak Ahmad ya, yang di kelas B ini kontraknya kemana nih, yang selainnya. Oke. Kelas A, Bapak. Yang kelas A, Bapak. Oke, nanti akan dicek dulu ya. Oke. Tetapkan